Halo semua, balik lagi di channel Boknim. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru One Piece. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di dalam ruangan harta karun Kastil Aurus. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Skopper Gaban telah memperlihatkan kunci yang bisa membuka rantai Loki. Namun, Gaban tidak bisa memberikan kunci itu kepada Luffy begitu saja. Samurai bajak laut Roger tersebut berkata bahwa Luffy harus merebut kunci itu darinya. Dengan kata lain, itu adalah tantangan untuk Luffy agar mencoba mengambil secara paksa kunci itu dari tangan Gaban. Di sini, Luffy pun menerima tantangan itu. Luffy juga bilang ini pasti akan menarik sebab dia bisa merasakan bahwa pria tua itu sangat kuat. Tanpa berlama-lama, Luffy memanjangkan lengannya untuk meraih kunci dari tangan Gaban. Namun, Gaban bergerak dengan lincah sambil membawa kunci besar itu untuk menghindari Luffy. Luffy mencoba berkali-kali, tapi selalu mampu dihindari oleh Gaban dengan sangat mudah. Luffy pun memuji pria tua yang ada di hadapannya itu, karena walau sudah berusia sangat renta, dia masih mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Selain pergerakan tubuh, menurut Luffy yang patut dipuji juga dari Gaban adalah Ken Bunshoku Haki yang sangat hebat. Sebab tadi Luffy juga menggunakan Ken Bunshoku Haki untuk melihat pergerakan Gaban, namun rupanya Ken Bunshoku Haki Gaban bisa melihat masa depan lebih jauh dari Luffy, sehingga dia masih bisa mengungguli gerakan Luffy dan juga menghindarinya. Gaban pun tertawa lalu meminta Luffy untuk lebih serius karena menurutnya akan sia-sia saja bila Luffy terus mencoba merebut kunci dengan cara seperti itu. Mendengar perkataan Gaban membuat Luffy bersemangat untuk berusaha lebih keras. Dia bilang pria tua itu harus bersiap-siap. Gaban pun menyandarkan kunci Loki itu di dinding ruang harta Kastil Aurus. Lalu dia berdiri di depan kunci tersebut. Jadi sekarang Gaban tidak lagi membawa kunci Loki itu untuk menghindari Luffy, melainkan dia akan melindungi kunci itu dengan menghadapi serangan Luffy secara langsung. Gaban memprovokasi Luffy dengan bilang mendekat kemari kalau berani. Dengan cepat Luffy melompat dan memakai teknik Red Rock seperti yang Luffy gunakan saat menghajar Kaido di Wano kemarin. Lihat itu membuat Nami yang sedang menonton mereka berkata bahwa Luffy terlalu berlebihan. Tapi Zoro bilang itu tidak berlebihan karena dia juga merasakan bahwa pria tua itu bukan orang biasa. Saat Luffy melancarkan Red Rock kepada Gaban, Gaban mampu menangkis serangan tersebut sekaligus membuat Luffy terpental. Hal itu membuat Nami terkejut dan menyadari bahwa kekuatan Gaban memang luar biasa. Robin pun bilang itu tidak mengherankan karena Yasan merupakan sosok legenda yang dikenal dunia sebagai Skopper Gaban, salah satu kru terkuat Roger bersama dengan Rayleigh dan Crocus. Menjelaskan bahwa orang ini disebut sebagai tangan kiri dari Raja Bajak Laut pada masa lalu. Ada begitu banyak kisah menakjubkan tentang Skopper Gaban ini sehingga walau sudah tua kemampuannya masih tetap hebat. Zoro pun berkata, jadi kakek tua ini kurang lebih setara dengan Rayleigh. Pantas saja Luffy sampai kerepotan hanya untuk merebut kunci. Zoro juga sebenarnya ingin mengetes kemampuan dari kakek tua itu, tapi Zoro menghormati Luffy dan membiarkan Luffy yang merebut kunci itu saja. Meski Zoro adalah orang yang sangat tertarik dengan orang-orang kuat, tapi jika itu menyangkut kaptennya, maka dia akan mempersilahkan kaptennya terlebih dahulu. Zoro benar-benar sangat menghormati Luffy sebagai kapten. Usai tadi Luffy dipentalkan oleh Gaban, Luffy berubah ke dalam mode Gear Force Snake Man. Gaban yang melihatnya pun bilang bahwa itu merupakan bentuk perubahan yang menarik, tapi Gaban yakin kemampuan itu masih belum cukup untuk merebut kunci tersebut. Luffy lalu menerjang ke arah sang legenda itu dan melancarkan tinju King Cobra, lalu disambut juga oleh tinju dari Skopper Gaban sehingga pukulan berlapis Haoshoku Haki. Mereka berdua saling beradu di sana. Terlihat ada pancaran Haoshoku Haki yang sangat besar yang menandakan bahwa Skopper Gaban juga memiliki Haoshoku Haki. Jadi trio Roger, Rayleigh, Crocus, dan Gaban semuanya memiliki Haoshoku Haki. Setelah itu cerita beralih ke tempat yang jauh dari sana. Ditampilkan pulau manusia ikan. Di tempat itu ada Rayleigh yang sedang minum bersama dengan Raja Neptune. Melihat Rayleigh ada di sana artinya sang mantan wakil kapten bajak laut Roger itu akan memasuki dunia baru. Sekarang ini Raja Neptune bertanya kemana sebenarnya tujuan dari Rayleigh. Lalu dia menjawab bahwa dia akan pergi ke negeri para raksasa. Neptune menanggapinya dengan berkata, dari kabar yang dia ketahui di sana juga ada bajak laut topi jerami. Dia pun bertanya apakah Rayleigh ingin pergi ke Elbaf untuk bertemu dengan Luffy. Rayleigh menjawab tentu dia akan bertemu dengan Luffy di sana, tapi alasan utama kedatangannya ke Pulau Elbaf karena dia dipanggil oleh seorang sahabat lama. Sambil tersenyum, Rayleigh berkata, sudah waktunya bagi para pria tua untuk mulai beraksi kembali. Di sini dapat diketahui bahwa Rayleigh dan Gaban akan segera melakukan sesuatu sehingga mereka berdua harus bertemu di Pulau Elbaf. Beralih ke tempat lain di suatu wilayah di lautan, ada kapal bajak laut Akagami yang sedang berlayar.
besar. Di atas kapal itu mereka membahas tentang berbagai hal, termasuk soal skop pergaban yang ada di Pulau Elbaf. Ketika membicarakan itu, ada kilas balik singkat yang memperlihatkan pertemuan Shanks dengan Gaban beberapa hari yang lalu saat di Pulau Elbaf. Sangat senang bisa berjumpa dengan Gaban setelah sekian lama. Si rambut merah itu berkata bahwa dia sudah beberapa kali mengunjungi Elbaf, tapi baru kali ini mereka berdua bisa bertemu. Gaban pun bilang itu adalah hal yang wajar karena Elbaf memang sangat luas, sehingga bukan hal mudah untuk bertemu secara kebetulan di tempat tersebut. Selain itu, meski dia tinggal di Elbaf, tapi Gaban bukan orang yang terus-menerus berdiam diri di negeri tersebut. Dia juga sesekali pergi ke dunia luar untuk melakukan berbagai hal, sehingga ada kemungkinan saat Shanks datang pada masa lalu, kebetulan Gaban sedang berada di luar. Kilas balik singkat itu pun berakhir dan cerita kembali ke kapal bajak laut Akagami. Saat ini, Shanks bilang kepada para krunya bahwa dia senang mengetahui Gaban tinggal di Elbaf. Shanks yakin dengan adanya Gaban, Elbaf bisa menjadi lebih aman. Memang, dia tahu bahwa Skopper Gaban tidak akan ikut campur dalam konflik internal Elbaf. Jadi, jika ada kekacauan yang diakibatkan oleh para raksasa di sana, Gaban tidak akan melibatkan diri karena itu adalah urusan bangsa Elbaf. Sebab, Rayleigh, sebagai kekasih Gaban, bilang bahwa jika ada masalah internal yang diakibatkan oleh sesama bangsa Elbaf, maka biarkan saja mereka menyelesaikan masalah itu. Namun, jika ada masalah yang ditimbulkan dari luar, maka Gaban bisa ikut campur. Shanks pun bilang, jika Elbaf mengalami gangguan dari pihak luar, maka orang yang pertama kali beraksi tentu adalah Skopper Gaban. Para kru Shanks pun bilang mereka juga terkejut bisa melihat Gaban secara langsung. Mereka tahu dia merupakan sosok legendaris yang sangat luar biasa pada masa lalu. Tak terhitung ada berapa banyak hal besar yang pernah Gaban lakukan sebagai tangan kiri Roger, sehingga reputasinya memang sangat menakjubkan sebagai orang yang pernah melihat banyak aksi Gaban dulu. Shanks pun membenarkan hal itu. Si rambut merah juga berkata, tapi karena sekarang Gaban sudah tua, maka tentu kemampuannya tidak lagi sebaik dulu. Meski begitu, Shanks tetap yakin kekuatan Gaban saat ini tetap tidak bisa diremehkan. Lalu, Ben Beckman berkata, berhubung sekarang Luffy juga berada di Elbaf, maka ada kemungkinan dia telah bertemu dengan Skopper Gaban. Shanks tersenyum dan bilang itu tentu saja. Menurutnya, jika Gaban melihat Luffy, maka Gaban pasti akan merasa bernostalgia karena teringat kembali akan sosok Kapten Roger. Karena Luffy dan Roger memang sangat mirip. Di kunjungan Shanks beberapa waktu yang lalu, Shanks memang berpesan kepada Gaban, jika Luffy nanti datang ke Elbaf, maka jangan segan-segan untuk mengetes kemampuan Luffy. Tidak usah ragu untuk bertarung dengan serius. Kemudian, cerita berpindah ke markas otoritas tempat para Gorosei sedang berada saat ini. Di sana mereka sedang membicarakan tentang Pulau Elbaf. Menurut Warkuri, ada rumor bahwa Skopper Gaban tinggal di negeri itu. Mars pun menanggapinya dengan bilang, jika itu memang benar, maka akan merepotkan bila nanti orang seperti Gaban ikut campur masalah di Elbaf. Apalagi, di sana pun ada Luffy yang kemungkinan besar akan ikut campur dengan konflik yang terjadi. Galing yang mendengar percakapan mereka melalui telepati, bilang mereka bisa percaya saja kepada Shamrock yang sedang bertugas di negeri para raksasa itu, karena Shamrock pasti tahu harus melakukan apa bila terjadi sesuatu. Nusjiro pun bertanya kepada Galing, apakah Galing pernah melihat bagaimana cara Gaban bertarung? Galing pun menjawab tentu saja, karena dulu Gaban juga terlibat dalam pertempuran besar. Nah, itulah tadi berbagai hal menarik chapter 1140. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.